Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, yaitu Bapak Nasrullah beserta istri. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah ganti dengan pengganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, pada malam hari ini kita sama-sama duduk di majelis ini dalam rangka turut mengiringi doa yang kita panjatkan khusus untuk kedua orang tua almarhum Ananda Muhammad Hanafi Anas. Jadi kalau matinya masih belum balik Pak ya, doanya buat orang tuanya. Karena kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan masih dalam posisi bersih, suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang menyebabkan anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi adalah orang tuanya. Jadi kalau anak dilahirkan semuanya bersih, walaupun anak itu lahir dari hasil apa? Hasil yang tidak bersih, ya, cara yang tidak bersih, berzina, pamannya Pak ya. Tapi anaknya yang lahir tetap apa? Bersih, suci. Kalau orang kampung kan lain, disebut anak apa? Iya. Anaknya mah bersih. Yang tidak bersih adalah bapak emaknya. Para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu untuk Pak Nasrullah dan istri Pak ya, Pak Nasrullah dan istri, kalau anak yang mati belum balik Pak, belum balik, ini baru 2,5 tahun. Pak Nasrullah dan istrinya tidak perlu sedih, tidak perlu berlarut-larut, dipikirin panjang. Justru sebaliknya Pak, anak yang masih kecil sudah kembali ke hadirat Allah, orang tua ini berbahagia, orang tua ini senang. Kenapa harus bahagia Pak? Yang pertama, bahwa anak yang mati ini tidak memiliki dosa. Bukan berarti orang yang tidak berdosa ini kemudian kita nggak doain. Makanya Pak Nasrullah walaupun nggak berdosa tetap diapain? Ditahlilin Pak ya, meskipun cuma 3 hari. Ini tetap kita doakan Pak. Hanya saja doakan agar menjadi tabungan buat kedua orang tuanya. Jadi doanya adalah biar menjadi apa? Tabungan, simpenan. Jadi Pak Nasrullah ini sudah punya simpenan, sudah punya tabungan di akhirat
yang nanti kalau Pak Nasrullah mati sudah dijemput oleh bidadarinya. Nah, ini yang membuat kita bahagia, Pak. Banyak riwayat, Pak, banyak riwayat yang memberikan doa menyolatkan jenazah yang anak kecil. Riwayat pertama dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasiktu yusalli alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirah war rahmah." Ketika ada janin yang berguguran, janin yang tergugur, Pak ya, masih dalam janinan sudah keguguran, maka dia disolatkan jenazahnya, kemudian didoakan untuk kedua orang tuanya agar orang tuanya mendapatkan ampunan dan rahmat. Jadi ampunan dan rahmat untuk siapa? Orang tua, bukan untuk anaknya, bukan. Apalagi dia masih dalam posisi apa? Janin, kayak janin, walaupun baru beberapa bulan, berapa minggu dalam kandungan. Kemudian riwayat yang kedua dari Abu Hurairah, ketika mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca doa, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dukhran. Ya Allah, jadikan dia, siapa? Si anak itu, sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi kedua orang tuanya. Nah, ini doanya, Pak ya. Jadi makanya kita kalau sholat jenazah anak kecil, bukannya Allahumma gfir lahu warhamhu, bukan. Atau kalau anak kecilnya perempuan, Allahumma gfir lahu warhamha, bukan. Tapi Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dukran. Nah, itu Pak doanya. Bahwa kita minta, ya Allah, jadikan dia ini yang mati sebagai pahala yang disegerakan. Artinya orang tuanya segera dapat pahala, dan juga sebagai simpanan tabungan buat orang tuanya di akhirat. Maka doanya seperti doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin sekalian, bahkan dalam riwayat lain dikatakan, Pak, bahwa mengapa mereka yang tidak didoakan dengan istighfar, Pak. Makanya Allah, astagfirullahalazim li wa liwalidayya walahu. Tidak begitu, Pak, kalau anak kecil, Pak ya. Kenapa katanya wa inna ma lam yusannu, bahwa tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memohon ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia ini menjadi syafi', menjadi orang pemberi syafaat. Nanti Pak Nasrullah dan istrinya diberikan syafaat oleh Ananda Muhammad Hanafi An-Nasi. Bukan orang yang diberikan syafaat. Makanya kalau sudah balik, kita istighfarkan, Pak. Astagfirullahalazim li wa liwalidayya walahu. Karena dia butuh syafaat, disyafaatkan, dibantu, begitu, Pak ya. Tetapi kalau anak kecil, Pak, justru dia yang akan memberi syafaat. Dia yang akan membantu, terutama membantu kepada kedua orang tuanya. Tuh, alhamdulillah. Maka Pak Nasrullah ya, ikhlaskan karena anak titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diyakini oleh Pak Nasrullah dan istri bahwa ini yang terbaik. Karena kita nggak tahu, Pak, apakah ini akan menjadi malapetaka buat kita kalau terus dia hidup, Pak ya. Makanya Allah tahu ini yang terbaik buat ibu bapaknya, sehingga Allah, Pak, Allah ambil titipan itu.
Yang namanya barang titipan ya Pak ya, kalau pemiliknya ngambil, ya kita nggak boleh apa? Nggak boleh marah, nggak boleh kesel, nggak boleh benci, nggak boleh nangis, karena semuanya titipan. Titipan Allah kepada kita, anak titipan, harta titipan, semuanya titipan. Dan semuanya kita pasti akan kembali menghadap Allah untuk selamanya. Tinggal menunggu antrian giliran kapan. Bisa mati dalam keadaan muda, Pak ya. Bisa mati dalam keadaan apa? Tua. Yang penting buat kita adalah siapkan kematian ketika dia datang. Kalau saya tanya, Pak siap? Belum. Jawabannya semua sama. Belum, Pak ya. Padahal kematian itu Pak kapan saja bisa datang, kapan saja. Ada orang yang lagi tahlil mati, ada orang yang lagi sujud mati, ada orang yang lagi baca Quran mati, ada orang yang lagi tidur terus udah nggak bangun-bangun lagi mati, ada orang yang mati di atas perut jablay. Ada nggak Pak? Ada. Ini na'udzubillah nih, yang begini na'udzubillah Pak ya. Pengennya kita mati lagi apa? Sholat Pak ya. Ya pergi haji, pergi umroh, enak ya. Makanya bapak-bapak hari sekalian, kudu baca doa ini nih Pak, yang Allah ajarkan. Tawaffani muslimi walhiqni bis-salihin. Nah ini dari Allah nih Pak doa. Tawaffani muslimin walhiqni bis-salihin. Kalau doa ini sering kita baca, tawaffana muslimin, ya, tawaffana musliman walhiqna bis-salihin gitu Pak. Apa artinya? Ya Allah matikan saya dalam keadaan beragama Islam. Dah itu Pak, target yang tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati. Jangan sampai kita mati bukan dalam keadaan beragama Islam. Atau jangan sampai kita mati tidak dalam keadaan beriman. Imannya lagi lepas sama kita. Namanya mati lagi nenggak, mabok-mabokan Pak ya. Nah itu mata mati dalam keadaan iman lagi lepas sama kita. Nah ini nauzubillah. Jangan sampai ya Allah. Kalau kayak gini Pak ya udah agak nyium baunya Pak tuh. Surga. Nggak bisa, nggak nyium pisan Pak. Nyium baunya aja kagak. Apalagi Pak? Apalagi masuk Pak ya. Nauzubillah. Para bapak hari sekalian, karena itu apa Pak? Kelebihan yang kedua buat Pak Nasrullah dan istri. Tadi kelebihan pertama adalah anak yang masih kecil mati, dia memberikan apa? Syafaat. Yang kedua Pak, anak yang meninggal, ya, memberikan pahala bagi orang tuanya yang bersabar atas musibah ini. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah bersabda, "Idza mata waladul abdi, qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi." Ini hadisnya panjang Pak. Apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat yang mencabut nyawanya. Kata Allah kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku ini? Kemudian malaikat menjawab, ya Allah kami telah cabut nyawanya. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Ini Ananda Hanafi ini kan buah hati Pak. Kata malaikat mencabut, ya Allah kami telah mencabut nyawanya. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kalian ini yang dicabut nyawanya itu apa yang diucapkan orang tuanya Pak? Ketika anak itu dicabut nyawanya, bapak ibunya ngomong apa? Kata malaikat, dia memuji engkau ya Allah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika Pak Nasrullah ketika tahu anaknya meninggal,
Dia memuji Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah ambil buah hatiku. Innalillahi, karena Allah dan kepada Engkau pula semuanya akan kembali. Ketika bapaknya mengucapkan itu, Pak, kata Allah apa kepada malaikat? Bangunkan untuk hambaku ini satu rumah di surga. Jadi kalau Pak Nasrullah dan istrinya sudah ikhlas, sudah lillah karena Allah, Pak ya, sudah diserahkan semuanya kepada Allah, maka janji Allah, Bapak, dibangunkan satu rumah di mana? Di surga. Dan kata Allah, beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi. Nama rumahnya Baitul Hamdi. Jadi Pak Nasrullah kalau pulang nanti sudah punya apa tuh? Rumah, udah punya kapling. Nah, kan yang bingung apa ya? Pulang kampung kagak punya apa? Nggak punya rumah. Ini yang bingung, Mak. Kampung tuh. Nah, pengen pulang kampung, tapi di kampung nggak punya apa? Rumah. Nah, ini kita, Pak, di dunia merantau namanya. Di dunia ini merantau. Dan kita semua akan pulang kampung. Orang kalau pulang kampung senang apa sedih? Senang. Makanya Pak Nasrullah anaknya sudah jalan duluan pulang kampung. Anaknya sudah nyiapkan rumah buat ibu bapaknya nanti ketika pulang. Jadi kalau lihat begini Pak, semuanya jadinya apa tuh? Jadinya senang, bahagia. Nah, para bapak hari sekalian, hari ini peristiwa kematian anak menimpa Pak Nasrullah dan istri. Bisa jadi, Pak. Besok, bulan depan, tahun depan, kapan-kapan kita, Pak. Karena kita juga punya anak. Nanti kalau kita mendapatkan musibah seperti ini, maka kita ucapkan alhamdulillah, summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan dibangunkan surga, rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, karena itu pada malam hari ini sama-sama kita doain, Pak. Kalau anaknya mah sudah bersih, sudah suci, Pak ya, kita doakan buat kedua orang tuanya diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian diganti, Pak, oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik. Apalagi malam hari ini sempat ditahlilkan, Pak, 3 malam. Semua yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, itu dicatat oleh Allah punya nilai infak sedekah. Punya nilai kebaikan di mata Allah sebagai tabungan buat orang tuanya, yaitu Ananda Muhammad Hanafi Anas. Mudah-mudahan Pak ya, kita doakan. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita berikan Fatihah ini untuk Pak Nasrullah dan istri. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan panjang umur, berikan kesehatan wal afiat, dan tentunya diberkahi segalanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.